Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ketika awal-awal saya datang di Subang ini, ada sebuah pohon besar itu baru dipindahkan ke depan Wisma Karya. Saya tahu itu baru dipindahkan karena masih ada cagak-cagak untuk menyangga pohon itu. Pohon itu adalah pohon baobab, atau kalau orang Sunda menyebutnya kitamblek. Kita ada 3 pohon itu di area kanan kiri Gua Maria dan di depan Gua Maria. Kenapa pohon itu tiba-tiba pohon yang sudah besar, sudah berusia ratusan tahun dipindahkan ke Wisma Karya? Sebetulnya ada peristiwa yang mendahului itu. Tadinya mungkin tidak pernah terpikirkan, tetapi itu terjadi karena mungkin ada sebagian orang di Subang itu merasa jengah, merasa kebakaran jenggot, ya, yang punya jenggot, ya. Karena tiba-tiba ada berpuluh-puluh pohon baobab itu yang sudah berusia ratusan tahun diangkut pada saat itu, pada zaman pemerintahan SBY. Pohon yang tersebar di area perkebunan, ya, pohon itu memang biasanya ditanam di perkebunan, berasal aslinya dari Afrika, berfungsi untuk menarik air ke perkebunan itu. Ya, maka meskipun musim panas, musim kering, pohon itu akan tetap bertahan karena dia menyimpan air yang banyak. Pada waktu itu, ya, ada sekian jumlah pohon besar diangkut, dicabut dengan begu, lalu dibawa ada sebagian ditanam di UI. Setahu saya ada sekitar 3 pohon ditanam di Waduk Riu-Riu, ya, ada di Istana Bogor juga. Orang baru sadar, atau secara khusus orang Subang baru sadar ada sesuatu yang berharga di daerah Subang, tetapi lalu baru menjadi gelisah, ribut, dan baru sadar mungkin setelah itu diambil oleh orang lain. Lalu barulah setelah itu, ya, ada 1 pohon dipindahkan di depan Wisma Karya itu, sekarang sudah tidak ada karena rupanya mati. Sekarang pohon yang seperti itu yang besar setahu saya ada di samping tol KM 80 dan yang lebih besar lagi di Manyingsal. Sudah langka. Orang baru tersadarkan ada sesuatu yang berharga dimiliki justru ketika orang luar, ya, menyadari duluan, tahu duluan. Itu peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga rupanya bisa terjadi di dalam peristiwa, di dalam pengalaman hidup rohani. Ada seorang rahib, Thomas Merton, ini seorang penulis Kristiani yang sangat terkenal, seorang penulis abad 20. Dia tadinya adalah seorang Kristen Protestan, tetapi pada tahun 30-an, dia lahir tahun 1916. Tahun 30-an dia memutuskan untuk masuk menjadi Katolik. Dan bukan hanya itu, bahkan dia memutuskan untuk menjadi seorang rahib, seorang pertapa, ya, ordo yang memang secara khusus menghabiskan waktunya untuk hidup dalam kontemplasi, dalam doa. Dia seorang penulis yang aktif, ya, begitu banyak tulisannya, tulisan-tulisan tentang iman Katolik. Nah, yang menarik adalah ada salah satu pengalaman yang disaringkan oleh Thomas Merton ini, seorang terapis, seorang rahib, seorang penulis. Belum lama setelah dia masuk menjadi pertapa,
Dia berjumpa dengan seorang pertapa Hindu. Seorang kenalannya, nah, pertapa Hindu ini tahu bahwa Thomas Merton ini masuk menjadi Katolik. Lalu dia memberitahu Thomas Merton ini, saya itu sebagai seorang Hindu sangat tertarik untuk membaca 2 buku klasik di dalam gereja Katolik. Cobalah baca buku itu. 1 buku Confessiones tulisan Agustinus, dan buku Imitatio Christi tulisan Thomas à Kempis. Thomas Merton terkejut. Dia baru tahu ada buku itu. Dan dia tahu itu justru dari orang yang bukan Katolik. Dan akhirnya dia membaca buku itu betul sesuai dengan usulan si pertapa Hindu itu. Dia membaca dan memang bagus. Lalu dalam refleksinya Thomas Merton ini menuliskan demikian. Kita itu ketika kita tidak menyadari sesuatu yang berharga yang kita miliki, yang ada di tengah-tengah kita tak menyadarinya, kita itu justru menjadi seperti seorang pengemis. Menjadi pengemis yang mencoba untuk mencari sesuatu di tempat lain. Mencari hal-hal yang kita rindukan di tempat yang justru di luar. Padahal semuanya itu sudah disediakan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan setiap hari raya ini orang Majus dari timur dihadirkan. Di kandang Natal itu, kalau dalam perayaan Natal kemarin belum dihadirkan 3 raja, atau ini seringkali orang Majus ini lalu disamakan dengan 3 raja dari timur. 3 orang Majus bersama dengan binatang yang ditunggangi, unta, itu belum dihadirkan pada saat malam Natal. Nah, dalam rangka hari raya ini lalu itu sudah dihadirkan di kandang Natal. Pertanyaannya adalah, penampakan Tuhan itu dialami bukan hanya oleh orang Majus. Sekurang-kurangnya ada 2 kelompok yang datang untuk menjenguk atau untuk menjumpai bayi Yesus di palungan. 1, yang pertama kelompok gembala. Yang kedua orang Majus ini. Kenapa yang dijadikan sebagai hari raya itu adalah hari raya di mana orang Majus datang? Kenapa tidak ada hari raya khusus untuk para gembala yang datang menemui bayi Yesus? Jawabannya sangat sederhana sebetulnya. Para gembala itu mendapatkan pewahyuan, pewartaan tentang kelahiran Yesus langsung dari malaikat. Artinya mereka mendapat pemberitahuan langsung, diberitahu Mesias yang diharapkan, dinantikan sudah lahir di Bethlehem, ditunjukkan dengan jelas. Sementara kita mendengar tadi, orang-orang Majus dari timur itu, mereka menafsirkan, mereka mencoba untuk menemukan, tetapi berdasarkan apa yang mereka tafsirkan dari petunjuk yang diberikan. Tidak ada pemberitahuan langsung di mana itu lahir, di mana tempatnya. Maka mereka bertanya. Dan yang menarik adalah mereka mengikuti petunjuk dari bintang. Nah, bintang ini untuk mereka, orang-orang yang biasa berkutat dengan ilmu perbintangan, adalah tanda yang biasa sebetulnya. Di antara mereka berlaku suatu kesepakatan. Ketika ada bintang baru muncul, itu menjadi pertanda hadirnya tokoh penting. Maka begitu mereka melihat bintang itu, lalu 3 orang tadi yang diceritakan di dalam Injil mengikuti itu karena ingin menemui tokoh yang penting dan luar biasa itu. Kalau kita yang tidak biasa mengulik soal perbintangan, mungkin bintang itu menjadi hal yang aneh.
Kita mungkin tidak bisa membaca tanda-tanda yang diberikan. Kebijakan lokal kadang-kadang mengajarkan tentang itu beberapa budaya, tetapi mungkin sekarang juga sudah tidak lagi banyak yang tahu. Dulu mungkin ada, kalau orang melihat bintang jatuh, ya, akan ada apa? Ya, orang Jawa menyebut ada bintang kemukus. Ada kebijakan lokal yang memberikan petunjuk tentang sesuatu melalui bintang. Tetapi kita pada umumnya orang yang awam tentang itu ya lalu tidak tahu. Tetapi buat orang-orang Majus ini itu adalah hal sesuatu yang biasa. Maka mereka menangkap tanda itu dan mengikutinya. Mereka tidak mendapatkan petunjuk langsung. Maka karena itulah perayaan ini dihadirkan untuk mengenangkan ketika mereka datang ke Bethlehem untuk menjadi perayaan kita juga. Sama kita pun tidak mengalami pengalaman langsung seperti para gembala yang diberitahu tentang Sang Emmanuel yang lahir di Bethlehem. Kita itu sama dengan orang-orang Majus yang mengalami petunjuk tentang kehadiran Tuhan itu melalui tanda-tanda. Saudara-saudari yang terkasih, ada petunjuk, ada tanda, ada informasi yang disampaikan, tetapi bagaimana orang bereaksi terhadap informasi itu pada akhirnya kembali kepada keputusannya pribadi. Dan kita mendengar bagaimana ada dua kelompok lain yang mendengar informasi yang sama tetapi tidak menanggapinya atau menanggapinya secara berbeda. Satu kelompok ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama, yang ditanya oleh Yesus, yang ditanya oleh orang Majus. Mereka ditanya di mana. Lalu Herodes bertanya kepada mereka karena mereka ahlinya. Mereka termasuk orang-orang yang menantikan kehadiran Sang Mesias itu. Tetapi dengar tadi kita mendengarkan tidak ada satupun dari ahli Taurat dan orang Farisi yang lalu ikut bergabung bersama dengan orang Majus itu. Ketika mereka lalu mengarahkan perjalanan mereka ke Bethlehem, mereka tahu itu tempatnya di Bethlehem, tetapi tidak ada yang beranjak ke sana. Padahal dikatakan tadi, ketika orang Majus itu bertanya, di manakah lahirnya Raja baru? Kami mengikuti bintangnya. Dikatakan Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Itu mirip dengan ketika tadi tiba-tiba pohon-pohon baobab diangkut semua. Ya. Tinggal yang tersisa beberapa, lalu orang mulai ribut di sini. Mulai mengangkut itu ke depan Wisma Karya. Tetapi itu masih mending, lalu melakukan sesuatu. Nah ini sudah tahu, tetapi tadi tidak ada reaksi. Kelompok yang kedua hanya terdiri, bukan kelompok sebetulnya, hanya satu orang karena Herodes. Herodes dan para pengikutnya. Dia menanggapi itu bukan sebagai berita baik, tetapi justru sebagai ancaman bagi dirinya. Maka lalu ia membuat muslihat kepada orang Majus itu, pergilah ke sana, nanti beritahu saya akan datang juga untuk menyembahnya. Nah kita tahu nanti cerita setelahnya, Herodes karena ketakutannya akan seorang pesaing baru yang muncul, dia membunuh kanak-kanak di Bethlehem supaya raja yang diramalkan lahir ini pun ikut terbunuh. Untuk Herodes itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin membayangkannya itu kejam sekali. Karena memang Herodes ini adalah seorang raja gila. Dia membunuh istri dan 3 anaknya demi mengamankan kekuasaannya. Hanya entah bagaimana salah satu anaknya yang nanti kemudian berkuasa ketika Yesus disalibkan. Ini berbeda. Herodes saat Yesus lahir
dengan Herodes saat Yesus disalibkan. Herodes saat Yesus disalibkan itu Herodes Agripa. Itu salah satu anaknya yang selamat. Tapi ini memang raja yang kejam. Dia mendengar berita itu bereaksi. Dia bukannya datang pada raja yang dikatakan kelahirannya ditandai dengan bintang itu, tetapi dia menganggapnya sebagai ancaman lalu melakukan sesuatu yang sebaliknya dibandingkan 3 orang Majus yang datang untuk menyembah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita boleh bercermin dari tokoh-tokoh yang dihadirkan di dalam bacaan hari ini. Tentu saja undangan bagi kita adalah menjadi seperti orang Majus yang menangkap tanda dan mencoba untuk mengikuti supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita itu justru menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tak peduli dengan tanda yang diberikan Tuhan. Atau bahkan seperti Herodes yang karena kita lebih fokus pada hal yang lain, lalu kita tidak menyadari kehadiran Tuhan melalui apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Padahal tanda kehadiran Tuhan itu dihadirkan melalui hal-hal yang biasa. Sebagaimana bintang menjadi hal yang biasa bagi orang Majus, bagi mereka yang ahli perbintangan. Demikian juga kita bisa merenungkan bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan, penampakan Tuhan di dalam hal-hal yang biasa, di dalam hidup sehari-hari kita, bahkan di dalam pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Ada seorang ibu melakukan perjalanan pada malam Natal. Ibu ini seorang single parent. Ia memiliki anak, 2 orang anak, satu berusia 11 tahun, satu berusia 12 tahun. Naik pesawat melakukan perjalanan pada malam Natal. Pada pesawat yang sama ada seorang ibu yang lain sama-sama single parent. Ia membawa anaknya, satu berumur 2 tahun, satunya berumur 3 tahun, masih sangat kecil. Anak yang berumur 3 tahun ini memakai lingkaran leher untuk penahan kalau orang sakit leher. Itu disebutnya halo atau apa namanya alat medis untuk menahan supaya ini lehernya ini benar karena sakit. Nah, anak kecil ini, 2 anak kecil karena namanya masih kecil, ya rewel. Ya. Kebetulan mereka ini, ibu yang pertama ini duduk di depan, ibu yang kedua duduk di belakangnya. Di samping ibu yang kedua ini duduk seorang bapak sudah setengah baya. Ketika melihat di sampingnya duduk seorang ibu dengan 2 anak kecil, bapak ini mulai gelisah. Duh, saya ini perjalanan saya pasti terganggu. Dia tidak tertarik melihat itu, ya. Dia merasa terganggu dengan itu. Si ibu yang di depan rupanya memahami situasi itu. Lalu dia inisiatif menawarkan kepada bapak itu, "Bapak boleh kalau mau tukaran tempat dengan saya." Si bapak itu tentu saja senang. Ya, dia akhirnya tukaran tempat dengan ibu itu. Ibu itu duduk di sebelah ibu yang kedua. Ketika mereka sudah duduk, lalu ibu itu saling bercerita. Ibu yang pertama yang membawa anak usia 11 dan 12 tahun itu, ya, dia coba untuk menghibur ibu yang kedua itu. Lalu ketika obrolan sudah terjadi, ibu yang kedua bertanya, "Di mana ayah anak-anak ibu ini?" Karena sudah saling cerita, ya, lalu berani untuk bertanya. Ibu itu lalu mengatakan, "Ya, itu hidup saya itu serba susah. Saya menikah lalu saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Suami saya meninggalkan saya dengan 2 anak ini. Kami serba susah sekarang. Ini saya sedang dalam perjalanan, tapi ya kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan nanti di sana, di tempat yang baru."
Lalu karena ibu itu sudah memulai bertanya tentang itu, ibu pertama balik bertanya kepada ibu yang kedua, di mana ayah anak-anak ini? Lalu ibu pertama itu cerita, 6 bulan yang lalu suami saya mengalami kecelakaan mobil. Dia meninggal. Dan ketika di mobil dia bersama dengan anak saya yang pertama ini. Dia luka parah. Dia mengalami patah tulang leher. Dan sampai sekarang ya dia masih proses untuk penyembuhan. Itu peristiwa yang tragis yang saya alami. Sekarang saya sedang dalam perjalanan untuk berkunjung ke salah satu saudara di kota lain. Karena saya pikir anak-anak meskipun mereka sudah kehilangan bapaknya, mereka tetap harus punya orang-orang yang bisa tetap mendukung kehidupan mereka. Masih ada banyak saudara. Itu juga untuk saya, masih ada banyak orang yang bersama dengan kami. Ceritanya berbeda sekali. 2 ibu dengan pengalaman mirip berbeda sekali. Lalu ibu yang pertama itu ketika mendengar itu, dia dalam refleksinya mengatakan begini. Dia menuliskan untuk dirinya sendiri. Saya ini pas kebetulan malam Natal mengadakan perjalanan dengan pesawat. Punya niat baik. Tidak bisa merayakan Natal di gereja. Barangkali saya bisa mempersembahkan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang. Saya tawarkan bertukar kursi dengan seorang bapak yang tidak merasa nyaman. Sekaligus saya mau menemani seorang ibu yang kerepotan dengan 2 anak kecilnya. Tetapi saya justru mendapatkan hadiah yang luar biasa. Kepada saya dihadirkan pada malam Natal itu seorang bijaksana, seorang ibu muda yang jauh lebih muda dari saya, tetapi dia menghargai kehidupan dengan luar biasa. Saya yang sudah putus asa dengan hidup saya, merasa diteguhkan dengan pengalamannya yang luar biasa itu. Dia adalah seorang Majus yang dihadirkan pada malam Natal untuk hidup saya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman sederhana seperti itu, pengalaman tentang bagaimana Tuhan menjumpai kita bisa melalui siapapun. Bahkan mungkin itu adalah orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu adalah istri kita, istri Anda, suami Anda yang selama ini mungkin Anda abaikan. Kehadiran Tuhan bisa hadir melalui itu. Kadang-kadang justru lalu jangan sampai Anda justru merasa terkejut seperti orang Yerusalem. Baru melihat suatu kebaikan, apalagi itu kebaikan yang dihadirkan di dalam diri pasangan Anda, justru Anda mendengar dari orang lain. Nah, itu saya kira lalu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Tetapi bagaimana pengalaman keterkejutan itu pada akhirnya bisa berubah menjadi pengalaman yang meneguhkan ketika kita punya semangat seperti orang Majus. Semangat apa itu? Semangat untuk mengikuti tanda itu dengan penuh kesetiaan. Mereka mengikuti itu meskipun ada rintangan, mereka melewatinya. Saya sebetulnya agak heran ketika membaca bacaan Injil ini. Kenapa orang Majus harus pergi ke Yerusalem? Nah, mungkin bintang itu sempat menghilang dari pandangan mereka. Bukan menghilang bintangnya, tetapi menghilang dari pandangan mereka. Mereka kehilangan bintang itu, lalu mereka mungkin menduga, karena ini seorang raja, mungkin bisa ditemukan di istana, maka mereka mencari ke istana. Tetapi mungkin, ini dugaan-dugaan ya, mungkin sengaja bintang itu tidak dihadirkan pada saat itu supaya mereka sengaja juga pergi ke Yerusalem
untuk memberitakan berita itu. Untuk memberikan berita itu melalui orang Majus, ada seorang raja baru lahir. Tetapi ternyata reaksi dari orang-orang Yerusalem berbeda. Semoga kita menjadi seperti orang Majus dan bukan menjadi seperti orang Yerusalem. Ada tanda-tanda di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dihadirkan. Semoga itu makin menjadi sarana bagi kita untuk menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan. Melalui pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, melalui aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, sehingga semoga itu bukan justru menjadi pusat perhatian kita, tetapi tetap menjadi sarana bagi kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita terpusat kepada itu untuk mencari sesuatu, untuk memenuhi sesuatu, sehingga kita lupa semuanya itu sarana bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kita hening sejenak.